tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui pengertian fermentasi, mengetahui proses pembuatan tempe, mengetahui proses fermentasi alkohol melalui pembuatan tape singkong, kemudian mengetahui mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe dan tape singkong, dan yang terakhir untuk memahami perubahan senyawa kimia yang terjadi pada proses pembuatan tape singkong. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu terdapat panci, biji kedelai, penyaring, ragi tempe, sendok, pengaduk atau centong nasi, baskom, dan plastik yang telah dilubangi. Langkah pertama, bersihkan biji kedelai dengan air mengalir untuk memisahkan kotoran dan debu yang menempel pada biji kedelai. Setelah itu, lakukan perebusan pertama selama kurang lebih 30 menit, sehingga diperoleh biji kedelai setengah matang. 20 minutes later. Kemudian, lakukan perendaman, di mana pastikan biji kedelai terendam seluruhnya. Perendaman berlangsung semalam atau kurang lebih 8 jam, hingga menghasilkan kondisi asam. Biji kedelai yang kualitasnya tidak baik akan mengapung. Dan tujuan perendaman ini adalah untuk menggunakan kedelai dan mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk selama fermentasi. Selanjutnya, cuci kembali biji kedelai setelah perendaman dengan bersih. Lalu, remas-remas biji kedelai agar kulit ari mengelupas sehingga ragi dapat tumbuh dengan baik. Setelah itu, lakukan perebusan kedua sampai biji kedelai matang dan melunak. Tujuannya agar kedelai tidak berbau dan membunuh bakteri yang mungkin muncul saat perendaman. Kemudian, lakukan penirisan hingga biji kedelai benar-benar terpisah dari air dan sampai kering, agar mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik. Lalu, taburi ragi tempe pada kedelai yang sudah kering. Perbandingan yang digunakan yaitu 1 gram ragi dengan 40 gram biji kedelai. Kemudian, aduk hingga merata ke seluruh bagian. Selanjutnya, masukkan biji kedelai ke dalam plastik yang sudah dilubangi. Tujuan pembungkusan ini untuk menciptakan keadaan anaerob bagi mikroorganisme. Kemudian, rekatkan plastik yang telah terisi biji kedelai menggunakan lilin. Kemudian, diamkan selama minimal 2-3 hari hingga menjadi tempe. Day 2. Setelah 2 hari kemudian, tempe siap dikonsumsi.
bahan yang perlu disiapkan yaitu singkong yang telah dibersihkan, kemudian ragi, ada panci untuk mengukus, tempat, dan juga daun. Pertama, kita masukkan singkong ke dalam panci. Kita kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita cek tekstur dari singkongnya. Jika sudah lunak, kita pindahkan ke tempat untuk didinginkan. Jika suhu pada singkong telah menurun, kemudian kita taburkan ragi ke seluruh permukaan singkong. Lalu kita pindahkan ke tempat yang telah kita sediakan, yaitu tempat makan yang telah dilapisi oleh daun pisang. Kita tutup dengan rapat, kemudian disimpan 2-3 hari. 3 days later. Bahan utama dari fermentasi tempe adalah kacang kedelai dan kapang Rhizopus oligosporus. Pada proses pembuatan tempe, saat kacang kedelai dengan jamur Rhizopus oligosporus, maka proses fermentasi dapat berlangsung. Ragi tempe dalam keadaan anaerob tersebut akan mulai tumbuh, membentuk benang-benang halus yang bernama hifa. Hifa ini berhubungan erat pada kacang kedelai dan tumbuh di antaranya, sehingga melekatkan kacang kedelai satu dengan yang lainnya. Sehingga pada hari kedua terbentuklah satu kesatuan. Pada saat jamur Rhizopus oligosporus tumbuh, maka mikroorganisme sekitarnya pun ikut tumbuh. Akan tetapi peranannya dan pertumbuhannya tidak seaktif jamur Rhizopus oligosporus. Jenis kapang yang terlibat dalam proses fermentasi ini tidak mengandung toksin, bahkan mampu melindungi tempe dari aflatoksin, sehingga tempe mempunyai senyawa antibakteri yang diproduksi oleh kapang tempe selama proses fermentasi berlangsung. Fermentasi tape. Proses pembuatan tape singkong melibatkan fermentasi yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Proses fermentasi diawali dengan hidrolisis pati oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kapang yang bersifat amilolitik. Enzim pemecah karbohidrat terbagi atas 3 golongan, yaitu alfa amilase, beta amilase, dan amiloglukosidase. Hamir Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi gula dan alkohol. Proses tersebut juga menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan empuk. Pada fermentasi terjadi reaksi kimia, yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Dalam proses fermentasi tape dari glukosa menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan energi. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu fermentasi adalah proses produksi energi oleh sel pada kondisi anaerob atau tanpa melibatkan oksigen. Yang kedua, pada proses fermentasi tempe terjadi karena adanya aktivitas kapang Rhizopus oligosporus dan memanfaatkan kacang kedelai sebagai bahan baku utamanya. Hifa yang terbentuk oleh ragi tempe dalam keadaan anaerob berhubungan erat dengan kacang kedelai dan tumbuh membentuk serabut-serabut putih yang melekatkan kedelai satu dengan yang lainnya. Kemudian dihasilkan tempe seperti yang kita kenal. Ketiga, fermentasi tape singkong terjadi secara anaerob, yaitu pati diubah menjadi gula, kemudian gula diubah oleh ragi menjadi alkohol. Ragi pada tape Saccharomyces cerevisiae digunakan sebagai sumber mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi untuk mengubah gula menjadi alkohol. Yang keempat, kapang yang berperan pada proses pembuatan tempe adalah Rhizopus oligosporus, sedangkan ragi yang berperan dalam proses fermentasi tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Yang kelima, pada fermentasi tape terdapat perubahan senyawa kimia yang dapat ditulis reaksinya sebagai berikut, yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP.